Hari pernikahan Roy dan Rena, di sebuah rumah sederhana milik orang tua Rena semuanya sudah berkumpul, termasuk Amelia dan Smith, juga Apa Joseon dan Bibi Rose yang ikut serta menyaksikan penyatuan cinta asisten sang putra. Roy tengah dilanda kegugupan yang luar biasa, ini pengalaman pertamanya ditatap penuh damba oleh setiap wanita yang menatapnya. Haduh, buyar sudah ijab yang sudah susah payah aku hafal semalaman. Gumam Roy, beberapa kali menyeka keringatnya. Tak lama, Rena datang dengan gaun sederhana berwarna putih, serasi dengan jas yang dipakai Roy. Wanita itu duduk di samping Roy, tangannya langsung menggenggam tangan Roy yang sedari tadi basah karena keringat. Roy menoleh ke arah wanitanya, Rena menyunggingkan senyuman termanisnya. Sudah bisa kita mulai acara ijabnya. Sudah Pak, jawab Roy lantang, membuat Smith tertawa karena tingkah Roy yang menurutnya kelewatan. Mari jabat tangan saya, Roy menurut, lafaz ijab pun terucap merdu, hingga semua orang yang hadir serentak mengucap kata, sah. Roy menatap Rena penuh cinta, wanita yang sangat dia cintai kini resmi menjadi istrinya. Selamat untuk kalian berdua, Pak Penghulu menyodorkan surat nikah yang memerlukan tanda tangan sepasang pengantin baru itu. Amelia naik ke atas pelaminan, dia memeluk Rena erat. Aku rindu. Aku juga Mel, kamu gak pernah ngabarin aku, kamu jahat Mel. Maafin aku Ren, aku minta maaf. Kamu hamil? Tanya Rena saat menyadari perut sahabatnya yang sedikit membuncit. Amelia menganggukkan kepalanya sambil mengelus perutnya. Ah syukurlah, aku ikut bahagia untukmu Besti. Nanti kita cerita-cerita ya, rumah kalian kan dekat rumahku, jadi kita akan sering bertemu. Maksudnya? Tanya Rena dengan dahinya yang mengernyit. Itu, apartemen kita kan deketan Ren. Ya apartemen, jawab Amelia salah tingkah, dia sudah dianti-anti oleh sang suami jangan sampai bocor, tapi ya dasar mulut cewek kan kadang suka keceplosan. Ya udah, aku turun dulu ya. Sekali lagi, selamat buat kalian berdua. Amel pun turun dari pelaminan, mendekati Smith yang sedari tadi terus makan, seolah tak ada kenyangnya. Opa masih makan. Ya ampun dari tadi pas datang ke sini sampai sekarang masih makan. Tanya Amelia, dia syok melihat suaminya yang terus-menerus makan dari tadi. Smith menghentikan kegiatan mukbang-nya, pipinya menggembung berisi makanan yang baru saja dia suapkan. Hehe maaf Bay, hawanya lapar terus, jawab Smith dengan cengengesan. Malu sayang diliatin orang, kamu ini kayak gak makan seminggu aja. Malu sama Roy. Terus gimana? Masih lapar Bay? Rengek Smith membuat Amel gemas lalu mencubiti pipi sang suami. Sakit, matanya berkaca-kaca, entahlah semenjak Amel hamil, Smith menjadi sensitif dan mudah menangis, istilahnya lebay. Tutu maafin mama ya papa, bujuk Amelia sambil mengusap kedua pipi Smith yang memerah. Ya udah makan lagi ya pah, yang kenyang, barulah, Smith tersenyum ceria dan kembali melanjutkan makannya. Haduh, suamiku jadi menggemaskan sekaligus menyebalkan. Ini karena kamu kan dek. Jangan bikin mama sama papa susah ya. Jangan marahin dedek, dia gak salah apa-apa Bay. Iya sayangku, ayo makan lagi, Amel menyuapi Smith dengan siomay ayam. Enak Bay. Amelia tersenyum geli melihat suaminya begitu lahap memakan makanannya, padahal sedari datang tadi Smith terus saja makan. Waktu terasa begitu singkat, tak terasa 7 bulan sudah berlalu. Hari ini, Smith tengah dilanda kepanikan yang luar biasa, keringat mengucur deras dari dahinya. Ekspresinya sangat sendu, apalagi saat melihat sang istri yang sedang berjuang melahirkan buah hati pertama mereka. Ayo sayang, kamu bisa,
Smith memberi semangat pada sang istri. Wanita itu tengah ditangani oleh dua orang dokter perempuan sekaligus, atas permintaan apa Joseon. Calon kakek itu begitu antusias saat mendengar menantunya kontraksi tadi pagi. Sekarang pun pria paruh baya itu ngotot tak mau pulang sebelum menantu dan cucunya selamat. Padahal kondisi kesehatannya saat ini sedang tak baik, Bibi Rose juga sudah berusaha membujuk kakaknya, tapi sifat keras kepalanya membuat Bibi Rose mundur dan membiarkan pria itu tetap di rumah sakit. Sedikit lagi nyonya, kepalanya sudah kelihatan. Tarik nafas, buang, dokter memberi instruksi pada Amelia yang sedang berjuang. Smith terus memegang tangan sang istri, memberinya kekuatan. Opa, aku sudah tak kuat lagi. Jangan menyerah sayang, ingat anak kita, ingat cinta kita sayang, jangan begini. Jawab Smith. Amelia kembali semangat setelah mendengar ucapan suaminya. Dia kembali berjuang melahirkan anak pertamanya. Anak pertama sudah lahir, sehat dan sempurna, laki-laki. Bayi itu menangis kuat saat dipangku oleh suster untuk dibersihkan. Smith tersenyum, begitupun dengan sang istri. Tapi itu beberapa menit sebelum perutnya kembali mulas melilit. Dok, mules lagi, keluh Amelia. Dokter mendekat dan mengecek posisi bayi kedua. Sudah bisa dilahirkan Nona, mari berjuang sedikit lagi. Amelia mengangguk dan dia kembali mengejan, hingga pecahlah suara tangis bayi kedua, membuat Smith tersenyum senang. Dia memeluk sang istri yang masih terbaring, tapi tubuh itu melemas. Amelia tak sadarkan diri setelah berjuang melahirkan anak kembarnya. Anak kedua lahir dengan selamat, sehat dan sempurna, perempuan. Ucap sang dokter. Dok, tangani istri saya dulu, pinta Smith dengan panik karena istrinya tak sadarkan diri. Sebaiknya Tuan keluar dulu, kami harus menjahit jalan lahirnya, sekaligus menangani nyonya, silahkan tunggu di luar. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan istriku. Jawab Smith tegas. Kami mohon ikuti saran kami Tuan, nyonya harus segera ditangani sebelum keadaannya kritis. Smith diam, di satu sisi dia tak mau meninggalkan sang istri dengan kondisi yang memprihatinkan, tapi di lain sisi juga kehadirannya di ruangan ini akan menghambat penanganan dokter pada istrinya. Baiklah, tangani istri saya sebaik mungkin. Kalau sampai terjadi apa-apa pada istri saya, kupastikan kalian dipecat. Ancam Smith membuat kedua dokter itu menelan ludahnya kepayahan. Mau bagaimanapun pria di hadapannya adalah Smith Alexander, pria paling berpengaruh di dunia apapun. Smith melangkah keluar ruangan setelah melepas pakaian sterilnya terlebih dulu. Apa Joseon yang melihat putranya keluar dari ruangan, segera bangkit dari duduknya. Bagaimana cucu dan menantuku Smith? Kedua cucu apa lahir dengan selamat, mereka sepasang bayi yang lucu, tapi, Smith menggantung ucapannya, membuat Joseon penasaran. Tapi apa, Smith? Jangan buat apa penasaran. Amel tak sadarkan diri apa, jawab Smith membuat Joseon terdiam dengan kedua mata yang membulat sempurna. Apa? Dia masih ditangani dokter, semoga saja dia baik-baik saja. Smith menundukkan wajahnya, tak terasa air matanya meluncur begitu saja. Smith, percayalah. Amelia adalah wanita yang baik, istri yang baik, dia pasti baik-baik saja, mungkin dia tak sadarkan diri karena kelelahan saja Smith. Entahlah apa, aku tak sanggup jika terjadi hal yang tak diinginkan. Jawab Smith pelan, dia merasakan ketakutan yang luar biasa saat ini. Jangan bicara seperti itu Smith, dia pasti baik-baik saja. Smith mengangguk pelan, entahlah hatinya terasa sakit saat melihat istrinya berjuang melahirkan anak mereka. Tak lama, pintu terbuka dan menampilkan dokter dengan pakaian sterilnya.
Bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Tanya Joseon. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Nyonya kehilangan begitu banyak darah, dengan berat hati saya nyatakan Nyonya Amel kritis. Jedar. Rasa sakit menghantam dada Smith, dia tak kuasa menahan air matanya, tubuhnya luruh ke lantai dengan tangis yang terdengar memilukan. Ada apa ini? Kenapa kalian berdua menangis? Tanya Bibi Rose yang baru datang dengan menenteng tas perlengkapan bayi. Kamu kenapa Smith? Amel B. Amel kenapa Smith? Jangan buat Bibi khawatir, bicara yang jelas. Amel kritis karena kehilangan banyak darah, B. Bibi Rose bungkam, dia tak menyangka hal buruk ini akan menimpa menantu kesayangannya. Ayo bangun, kau harus kuat Smith. Kau ayah dari 2 anak sekarang, anak-anak membutuhkanmu, jangan lemah begini, ayo kuatlah. Smith mendongakkan kepalanya, wajahnya nampak sendu dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Kemarilah nak, butuh sandaran. Bibi ada untukmu, Bibi Rose merentangkan tangannya, menyambut Smith yang masuk ke dalam pelukannya, mencurahkan tangisnya di pelukan hangat Bibi Rose. Menangislah Smith, Bibi tahu semua ini bukan hal yang mudah. Menangislah jika itu mampu membuat hatimu tenang, tak apa menangis nak. Sekali-kali kamu perlu mengekspresikan kesedihanmu pada orang lain.